Halo sobat, kembali lagi di Mas Dion Project. Nah, kali ini kita akan review handguard ya teman-teman. Jadi handguard ini dari brand Protaper, modelnya kurang lebih yang bisa kita sebut handguard tulang ya teman-teman. Tapi kebetulan ini ada tamengnya. Nah, tamengnya yang kecil seperti ini gitu ya, simple. Nah, jadi kalau kalian nanti cari di Shopee atau enggak kalian beli online gitu, pasti ada gambarnya kok. Cari aja yang model seperti ini gitu. Kalau memang kalian suka model seperti ini gitu. Nah, terus ada beberapa model lagi dari Protaper juga yang memang hanya tulangnya saja. Jadi hanya eh, besi CNC-nya ini aja, tanpa tameng ya teman-teman. Nah, terus ada lagi yang modelnya full tamengnya. Jadi tebal dan besar gitu. Jadi nutupin gripnya kalian sih. Nah, tapi itu balik lagi, yang pertama selera, dua kebutuhan atau fungsi, dan yang ketiga masalah harga teman-teman. Nah, jadi untuk kalau handguard yang saya pilih ini kisaran di bawah 100.000 ya teman-teman. Jadi sekitar 70.000 sampai 89.000 lah kurang lebih. Nah, jadi cukup terjangkau untuk variasi ya teman-teman. Jadi nggak ada masalah sih menurut saya. Pasang-pasang aja. Cuma apa ya? Sekedar pemanis tapi fungsi juga gitu. Ya seandainya amit-amit kalian jatuh atau nggak crash, tangan kalian tuh nggak kena gitu tuh. Masih ketahan sama handguard. Apalagi setang sama handle itu tercover ya benar-benar. Nah, terus ini kalau penampakan dari samping ya. Jadi yang pasti simetris lah. Nggak mungkin nggak simetris. Nah, ini bagian dari depannya. Nah, ini jangan salah fokus ya, karena memang stang saya agak mengok sedikit. Jadi yang sebelah sini agak naik. Tapi kalau handguardnya sih lurus ya. Ini kan karena sudah saya pakai sekitar berapa bulan ya, hampir setengah tahun lah, tapi masih aman aja. Nah, terus ini karena jatuh konyol aja sih di parkiran. Jadi setangnya agak naik sedikit ke atas, tapi nggak masalah ya. Nggak terlalu berasa kok kalau nyetir. Nah, terus untuk harga sekitar 89.000, menurut kalian gimana? Masih bisa pakai gratis ongkir lagi. Nah, lalu untuk pemasangan sih PNP ya teman-teman. Jadi kalian sudah disediakan baut-bautnya, terus bracketnya juga untuk dari bagian sini ke setang. Jadi nggak ada masalah sih. Terus sifatnya juga kan universal, bisa di semua motor dan harusnya semua bengkel pun bisa masang, ataupun kalian bisa masang sendiri kalau punya kunci dan alat-alatnya. Nah, terus untuk bagian sini, ini yang kalian pastiin harus kenceng ya teman-teman. Ada pengaitnya atau dinabolnya gitu. Nah, itu harus kenceng. Terus ini masangnya harus presisi, jangan sampai ngalangin handle rem atau handle kopling. Ya selama saya pakai aman-aman aja sih, nggak pernah kendor. Kalau kalian masang bener ya nggak pernah kendor ya teman-teman. Yang udah pastinya solid gitu. Paling minusnya di baut-baut seperti ini aja. Jadi kalau untuk baut-baut seperti ini emang lebih cepat mudah karat ya teman-teman. Sama kanan kiri juga. Tapi ini kan murah ya, kalian bisa ganti dengan baut variasi atau monel gitu ya. Nah, terus kenapa saya pilih yang ada tamengnya tapi kecil? Jadi karena memang motor saya kan standaran ya aslinya. Cuma memang modifnya juga kan tipis-tipis. Jadi nggak terlalu rame di bagian atas atau di bodi atau di kaki-kaki. Kita ngimbangin aja lah. Kurang lebih kalau perfect atau manisnya seperti apa gitu. Nah, tapi kan balik lagi itu selera pribadi saya ya teman-teman. Tapi kalau menurut saya segini nih udah pas. Yang penting ada apa? Yang penting ada tamengnya, walaupun kecil tapi udah cakep gitu, good looking lah ibaratnya.
jadi nggak terlalu rame tapi proporsional modifannya gitu. Nah berhubung spionnya juga kan masih standar, terus ya cuma tipis-tipis aja lah, terus partnya juga yang masih budget terjangkau, nggak yang hedon-hedon banget. Jadi buat ngimbangin aja, karena kan konsepnya ini ala-ala supermotoan ya, Mega Pro Supermoto. Mungkin kalau nanti saya udah upgrade spion yang lebih besar kayak punya The Tracker atau kayak gitu ya, mungkin saya pakai handguard yang lebih besar lagi, lebih full lagi, mungkin lebih pede karena udah seimbang ya maksudnya. Nah terus untuk alasan lain yaitu kalau pakai handguard yang tulangnya aja kayaknya kurang pantas nih teman-teman. Jadi dibilang keren juga nanggung, dari looknya juga kayaknya kurang gimana gitu, kurang srek kalau misalkan tulangnya aja tanpa tameng. Karena yang pertama ini kan motor udah lama ya, maksudnya dari handle-nya aja tuh udah nggak sama kanan kiri, apalagi handle rem ini pernah jatuh kan pasti meot nih. Jadi mungkin kalau tanpa tameng ya, jadi kelihatannya handle ini bisa turun, handle yang sana bisa lebih naik, walaupun setang sama handguardnya rata gitu. Ya inilah fungsinya tameng ini, buat nutupin minusnya motor saya gitu. Jadi good looking tuh benar-benar good looking gitu, jadi dipikirin lah gimana nih enaknya gitu, nggak cuma asal pasang. Nah terus kalau misalkan tulang aja tanpa tameng gitu ya, ini kan kelihatan, ini aja udah posisinya nggak kayak gini kan. Kalau presisi kan kayak gini, karena ini berhubung udah kendor jadi ya turun. Cuma kan dari depan nggak kelihatan tuh ya, jadi kalau dari depan ya ketutupan tameng, minusnya itu. Sama bagian sini juga, ini udah turun malah di bawah tulangnya gitu. Untungnya saya nggak beli yang handguard tulang doang gitu, belinya yang ada tamengnya gitu kan fungsinya. Jadi sedikit nutupin minusnya, tapi nggak salah sih kalau bicara fungsi mah. Nah menurut kalian gimana harga 70 sampai 89 ribu lah kisaran ya. Kalau kalian beli di toko langsung ya, di bengkel variasi mungkin bisa 110. Ya itu udah wajar sih, karena kalau kalian mau cepet dan langsung pasang, nggak usah nunggu online lagi gitu kan. Ada harga yang harus dibayar. Nah terus, ya kita belum lihat dari bagian. Nah kita sekarang lihat dari bagian kokpit ya teman-teman. Nah kurang lebih ya seperti itulah. Jadi penampilannya juga cukup oke, nggak ada masalah sih menurut saya. Ini stang seperti yang saya udah jelasin di awal, memang miring sebelah gitu ya. Tapi kalau handguardnya sih aman, nggak miring. Tapi kalau handguardnya sih aman, nggak miring ya teman-teman. Oke baik, kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan. Next kita review apa lagi nih? Sampai jumpa di video selanjutnya.